Kemudian yang ketiga, fadilah ketiga, apabila puasa atau amal puasa bergabung dengan beberapa amal lain, yaitu apabila sedekah bergabung dengan amal yang lain, yaitu puasa, sedekah sedang puasa, lalu malamnya salat malam, maka dijamin surga Allah SWT. Jadi bergabungnya amal di dalam satu kesempatan, puasa, sedekah, salat malam, ini amal, maka dijamin surga. Mana dalilnya? Dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar menghasankan hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan, kata Rasulullah, di dalam surga itu ada ruangan-ruangan, tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. Kata Rasulullah, ruangan-ruangan di dalam surga itu, rumah-rumah maksudnya, itu kalau dilihat dari dalam tembus pandang keluar, kalau dilihat dari luar tembus pandang ke dalam. Ini bahasa tembus pandang ini bahasa tentang keindahan. Tentang keindahan. Bukan bermaksud mengatakan terbukanya aurat atau aib, tidak. Penduduk surga tidak terbuka aib, tidak terbuka, tapi rumah tembus pandang. Tembus pandang. Kalau lihat dari dalam, tembus pandang keluar. Artinya nampak pemandangan surga. Kalau nampak dari luar, tembus pandang ke dalam, nampak keindahan rumah. Rasulullah sudah gambarkan keindahan rumah di surga. Batu batanya dari emas dan perak, kata Rasulullah. Lalu pasirnya, lantainya dari yakut dan marjan. Seluruh rumah dihiasi dengan misk za'faran, yaitu kasturi. Jadi enggak perlu lagi pakai minyak wangi. Setiap hari standby wanginya. Keindahan rumah-rumah di surga Allah. Berapa luasnya? Seluas mata memandang, kata Rasulullah dalam satu hadis. Seluas mata memandang. Sejauh mata memandang, itulah kapling tanah kita. Jangan pikir enggak cukup tanah di surga. Kita hari ini baru punya 1 hektar, mengira enggak cukup tanah itu yang lain. Di surga, arduhas samawati wal ard. Surga itu seluas langit dan bumi. Kita di bumi itu komponen terkecil dari langit. Bumi saja kita enggak habis keliling. Ini ada yang belum sampai ke Nisa Mantara. Paroh Nisa Mantaranya. Nyan udip kan 60 tahun. Belum habis ke Aceh Utara aja belum habis keliling. Belangkulam aja enggak tahu di mana. Jadi apa ibu maka Allah, bumi saja enggak habis, sudah 65 tahun enggak habis keliling. Di situ-situ aja, apalagi ke Melabuh, sampai ke tempat tuan. Jadi apa ibu maka Allah, sedangkan surga luasnya seluas langit dan bumi. Langit itu berapa petala? Sab'a samawatin tibaqa. Pelangit itu 7 petala. Petala pertama, langit pintu pertama, kita tidak pernah menjangkau dengan mata. Kita pikir di balik awan. Ketika kita sudah naik di atas awan, ternyata dia belum berada di balik awan. Jadi bayangkan, itu baru langit, sudah galaksi alam, itu baru langit pertama. Dan kita tidak tahu di mana pintunya. Sedangkan langit punya 7 pintu. Itulah luasnya surga. Itulah luasnya surga. Seluas langit dan bumi. Jadi rumah kita diberikan sejauh mata memandang. Apa isi rumah itu? Kalau bagi perempuan, Allah cukupkan dengan syahwatnya. Karena perempuan paling suka al-qanatir, al-muqantarah. Perempuan itu paling suka perhiasan. Maka Allah hiasi syahwat perempuan agar mereka rida dengan balasan Allah. Allah hiasi perhiasan, emas, perak, yakut, marjan, berlian, mutiara, batu giok entah ada entah tidak, wallahu alam, lupa saya. Tapi kecil sekali batu gioknya, paknya kan level surga ya. Tanyo pungo ke batu giok siat rohnya. Kemudian jadi perempuan Allah berikan apa yang mereka tahan-tahan di dunia. Mereka punya emas, mereka sedekahkan. Mereka punya mahar, mereka bantu suami-suami mereka. Walaupun disuruh bayar lagi. Tapi intinya berjuang. Makanya perempuan di masa Nabi mencintai harta. Tapi ketika Nabi mengabarkan, uritu an-nara, aku telah dinampakkan neraka oleh Allah. Kata Rasulullah dalam satu khutbah Idul Fitri. Nabi khutbah pertama ke laki-laki. Karena enggak ada mic, perempuan enggak terdengar. Kemudian setelah selesai khutbah, Nabi menuju ke jemaah perempuan. Bukan mengulang khutbah, memberi nasihat. Di situ Nabi mengatakan hadisnya, aku telah dinampakkan neraka.
wa wajadtu aksara ahliha an-nisa, dan kudapatkan penduduk neraka terbanyak perempuan. Terkejut semua perempuan. Dan laki-laki mulai menggunakan hadis ini dengan mengatakan, akan perempuan paling banyak neraka. Bapak Ibu, kalimat paling banyak neraka itu bukan menunjukkan laki-laki sedikit dalam neraka. Maksudnya lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki juga banyak, tapi lebih banyak perempuan. Nah, perempuan akhirnya bertanya, ada apa dosa kami ya Rasulullah? Kenapa kami paling banyak dalam neraka? Apa jawaban Rasulullah? Tidak semua perempuan, tapi penduduk neraka terbanyak adalah perempuan yakfurnal ashir, iaitu perempuan yang melawan suami. Kufur terhadap suami. Itu paling banyak penduduk neraka. Jadi, kayak mana melawan suami? Suaminya telah berbuat baik kepadanya ad-dahr. Bertahun-tahun suami berbuat baik, cari nafkah, ya, berbaik-baik. Ketika bertengkar, ketika marahan, perempuan ini tiba-tiba mengatakan, ma wajadtu minka khairan qad. Ini kalimat paling berbahaya. Apa yang dia katakan? Selama kita menikah, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu sedikit pun. Dia hapus semua kebaikan suaminya. Kalau bahasa kita apa? Semenjak pertama kahwin, hana metiga pikah agak ngelung. Dia bilang, tidak metiga pun, tidak sekalipun. Padahal selama ni baik-baik saja. Sekali marah, keluar kalimat itu. Kalimat itulah yang membuat langsung divonis neraka. Menghapus kebaikan suami. Jadi ibu-ibu, kalau mau marah dengan suami, pakai kalimat lain. Minta yang lain-lain, apapun. Yang jangan lakukan dua perkara. Menghapus kebaikan dan meminta cerai. Karena Rasulullah mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat talaqan. Semua isteri yang meminta cerai dari suaminya, min ghairi ba'sin, tanpa sebab syar'i, hurriman 'alaihal jannah. Haram surga. Haram surga. Walaupun setelah cerai dia kahwin sama ustaz. Ini sudah cerai ni sama suami. Minta cerai, dibuat caranya. Nah, kemudian kahwin sama ustaz. Jangan fikir gara-gara kahwin sama ustaz bisa hilang dosa ini. Maka hati-hati. Cuma bapa, kita juga jangan terlalu merasa pede, seakan-akan kita orang yang harus disembah oleh isteri. Kadang-kadang isteri marah ke kita, kenapa? Salah draw dia, Pak. Kita yang membuat isteri marah. Kadang-kadang kita pulang telat-telat. Kalau dengan isteri orang kita baik-baik. Dengan isteri sendiri enggak pernah baik. Kalau untuk isteri orang macam bakso kita kasih. Mulai bakso tenis, bakso basket, macam-macam kita kasih. Untuk isteri sendiri mesti omai hantar dapur mesti kami. Makanya wajar isteri marah. Maka apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah engkau kepada isterimu. Baik. Kita sedang membahas masalah apa ni Bapak ceritanya ni tadi. Jadi, yang mau saya bilang apa? Bapak Ibu kata Allah, perempuan-perempuan itu masuk neraka karena kufur terhadap suaminya. Makanya ya, jangan sampai itu terjadi dan jangan sampai meminta cerai. Baik, kita kembali. Ini hampir selesai, Pak. Kita kembali bahawa ketika berkumpulnya amal sedekah dengan amalan-amalan lain, di situ ada jaminan surga dari Rasulullah. Jadi pertama tadi hadis menyebutkan keindahan rumah di surga. Keindahan rumah di surga. Oh ya, tadi saya mau sedikit tadi terputus. Kalau perempuan disediakan surga sesuai syahwatnya, perhiasan. Laki disediakan surga, itu juga disesuaikan dengan syahwat. Apa syahwat laki-laki? Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Laki-laki itu syahwatnya bukan ke perhiasan, tapi ke perempuan. Makanya disediakan bidadari. Seandainya kita masuk surga, diperkenalkan ini rumah. Karena kita nanti waktu masuk surga diantar, dijemput, diantar, diperkenalkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kalimat nuzula itu artinya diantarkan, dijemput, diantarkan, dilayani. Jadi bukan malaikat mengatakan pergi aja sendiri sana, nanti di lorong sana. Cuba tanya sama di sana nomor rumah yang mana. Tanya, surga seluas langit bumi. Jangan fikir begitu. Kita diantarkan ke tempat, Pak, diantarkan. Kita baru bayar tiket pesawat 2,5 juta saja diantarkan. Mereka pramugarinya senyum sebelum kita lihat dia senyum. Dia senyum terusan dari atas. Kita di bawah belum lihat dia. Nah, itu saja baru 2,5 juta Pak, sudah diantarkan. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita masuk surga ketika diantarkan. Lalu kita lihat rumah di surga.
keindahannya. Seandainya kita tanya sama malaikat, ada perempuan? Kata malaikat, Hana, kata malaikat. Contoh Pak, contoh. Seandainya dibilang surga itu tidak ada bidadarinya, kira-kira apa kalimat kita berikutnya Bapak Ibu? Kakak kena teman rekam mentang. Yang tingkat syahwat kita pada perempuan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah Allah sediakan surga. Maka bidadari, subhanallah. Allah kenapa gambarkan terus-terusan bidadari dalam Al-Quran? Kenapa enggak digambarkan bidadara? Kenapa tidak ada kalimat-kalimat bidadara? Kenapa selalu bidadari? Pertama, mengikuti gaya bahasa laki-laki lebih vulgar daripada perempuan. Ini ditulis dalam beberapa tafsir. Jadi Allah sering bicara masalah bidadari karena berbicara tentang bidadari tidak membuat laki-laki malu. Karena laki-laki vulgar. Laki-laki kita kan masalah begitu Pak, terus terang saja. Kita mau lamar perempuan saja, kita bilang sama langsung bapak, ayah, nelamar Kak Rosnya tian. Karena Kak Ros belum kahwin sampai hari ini Pak. Itu. Kakaknya Pipin tu belum kahwin sampai hari ini. Kita vulgar kita mengatakannya. Nelamar tian. Enggak ada rasa malu-malu, enggak ada. Tapi perempuan jangankan menyuruh lamar orang, dilamar saja malu-malu. Padahal mau. Maka Allah menyesuaikan bahasa dengan siapa yang dia berhadapan. Maka yang dibicarakan bidadari biasa saja, bidadari hurum maqsuratun fil khiyam, hurun ain, inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara. Bidadari itu kata Allah, ni mohon maaf, ni bahasa Quran Pak. Waktu disebut abkara itu maksudnya muda-muda, perawan-perawan, uruban atraba. Montok-montok kata Allah. Silakan lihat terjemahnya, tafsirnya Pak. Memang begitu Allah katakan. Kenapa Allah vulgar? Yang dihadapi hambanya yang vulgar-vulgar. Jadi hamba hana mandai bak but pegahnya. Kenapa Allah enggak bicara masalah bidadara? Enggak ada kalimat bidadara itu perkasa-perkasa. Karena kalau perempuan dengar malu. Makanya Allah menyesuaikan dengan siapa dia berhadapan. Itu rahasianya pertama. Itu dari segi bahasa. Kemudian dari maksud yang lain, kenapa cuma bidadari digambarkan? Untuk memberi motivasi kepala rumah tangga. Jadi lakinya yang diberi motivasi. Kalau laki sudah diberi motivasi, otomatis dia membawa seluruh keluarganya ke surga. Dia berharap-harap bidadari, tapi otomatis terbawa semuanya. Makanya pemimpin rumah tangga saleh, yang lain mudah disalehkan. Tapi kalau ibu rumah tangga yang salehah, belum tentu bisa mensalehkan suami. Belum tentu. Maka jemaah melakukan Allah, diberi semangat untuk laki-laki masuk surga. Tapi jangan mengira bahawa kita akan menjumpai bidadari-bidadari yang terbayang seperti di dunia. Tidak Pak. Tidak nampak tamsilan. Enggak ada tamsilan yang benar. Enggak ada tamsilan. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis Pak. Saya tidak hafal matanya, tapi saya tahu hadisnya. Bidadari itu kata Rasulullah, kalau minum, air yang jatuh di tenggorokan itu nampak. Nampak air yang jatuh di tenggorokan. Nampak. Saking jernih kulitnya. Betisnya, ketika tersingkap betisnya, kata Rasulullah, itu tulang betis nampak. Saking jernihnya kulitnya. Kita hari ini kita singkap betis, nampak juga. Yang nampak cabuk, kurap, padu. Mudah-mudahan lagi yang nampak. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, begitulah indahnya surga. Nah, sebagai penutup, nyoka penutup. Yang menyohan sampai pohlehan tutup. Berikutnya. Faqama a'rabiyun. Kemudian ada orang Arab, Badui yang bertanya ke Nabi, "Liman hiya ya Rasulullah?" Itu yang tadi rumah-rumah indah di surga itu untuk siapa? Ini pertanyaan terhebat. Jadi jangan sibuk mendengarkan keindahan surga tapi enggak masuk ke dalamnya. Maka orang Arab Badui ini langsung bertanya, "Itu tadi untuk siapa rumah itu?" Kayak mana cara masuk ke rumah itu? Inilah pertanyaan paling hebat. Jadi dulu sahabat kalau bertanya memang ingin masuk, ingin melakukan. Hari ini pertanyaan dalam majlis macam-macam, Pak. Tanya ini, tanya itu. Habis tanya enggak melakukannya. Jadi waktu tanya, Masya Allah, ribut tanya. Dawa-dawi lagi, debat-debat lagi. Jadi sepanjang pengajian maghrib sampai isya, tanya ini, tanya itu. Yang lakukan tidak. Yang pajuh riba laju. Yang kemudian maksiat laju. Dulu kalau ditanya, mereka ingin melakukannya. Barulah Rasulullah mengatakannya. Penduduk surga yang dapat rumah itu, kalau dia mempunyai 4 sifat.
Apa sifatnya? Yang pertama, liman atabal kalam. Selama di dunia, mulutnya, lidahnya baik. Jadi tidak banyak dosa lidah. Tidak mengumpat, tidak fitnah, tidak ngejek, tidak menyakiti perasaan orang. Pokoknya menghormati sesama Muslim. Kemudian tidak suka caci maki dengan isteri, lembut. Jadi kita ini memang sebenarnya dengan isteri sendiri yang disuruh lembut. Makanya Rasulullah enggak pernah panggil si pipi merah kepada isteri orang lain. Tapi dia panggil ya Humairah kepada isterinya sendiri. Seharusnya kita ikuti sunnah Nabi. Kalau panggil isteri, panggil yang baik-baik. Tapi jangan juga panggil pipi merah. Karena mungkin isteri kita hitam orangnya. Mungkin tersinggung nantinya. Kan, tersindir. Tapi panggil yang baik-baik. Panggil sayang, cinta. Atau yang, yayang, terserah. Atau gitu saja. Atau pokoknya begot nah hei. Bek maih nah hei. Ini dipanggil isteri, maih, maih, mana mit maih dia hei. Ada yang panggil enggak panggil nama, kejap kena boleh. Panggilan tu isteri. Masya-Allah. Dulu waktu melamar pertama, masya-Allah, Dinda, alih pupu, bebeb, Hani. Ada yang dari SD pacaran panggil Umi, maka bangai. SD, anak min SD pacaran panggil Abi, ma Umi, maka cukup bangai ibu. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbaik-baiklah. Isteri juga begitu. Panggil suami, panggillah yang baik-baik. Jangan mepep-pep terus-terusan. Suami pulang kerja, suami tidak menunggu pep-pepnya. Suami menunggu pelayanan terbaik. Buatkan teh, lalu sediakan roti kongguan biar dia celup ke dalam teh tersebut. Jadi sampai ke situ harus layani. Urut dia, urut. Kemudian kakinya basahkan dengan air panas. Kalau perlu yang mendidih. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi apa penduduk surga pertama bicaranya baik. Kemudian yang kedua wa ta'am, suka bersedekah. Sudah mulai berkumpul amalan, suka bersedekah. Penduduk surga itu suka sedekah, enggak akan masuk surga orang kriat, tidak akan. Maka jangan pelit selama di dunia. Kemudian wa ada masyam, suka berpuasa. Lalu kemudian wasalla bil-lail wan nasu niyam. Penduduk surga suka salat di malam hari dan sesaat orang lain sedang tertidur. Jadi berkumpulnya amal ini langsung jaminan masuk surga. Maka peliharalah amal ini, mudah-mudahan kita menjadi penduduk surganya. Baik. Boleh, silakan. Dong tengah fikirnya ke Pak. Pak cukup waktu atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Seseorang mau sakratul maut. Lalu dia pesankan tanah ini kamu wakafkan, sawah itu kamu wakafkan. Pertanyaan saya, apakah itu sama nilainya seperti dia bersedekah waktu dia masih sehat? Baik. Yang kedua. Oh ya. Bersedekah di bulan puasa itu kan tidak terbatas nilainya. Iya. Saya berniat menafkahkan tanah ini pada bulan puasa. Jika saya bisa mendapatkan nilai seperti nilainya bersedekah di bulan puasa. Apakah itu diberikan? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah antum nak Bapak. Mahal kalau untuk memang. Jadi Bapak Ibu maka Allah, ada orang yang menghadapi sakaratul maut, lalu dia mulai berwasiat nak wakafkan ini, berikan ini dan itu. Apakah itu juga sama seperti dia bersedekah di masa hidupnya atau sebelum sakaratul maut? Sama. Selama dia masih punya kesadaran, akal masih ada, lalu dia mengucapkan dengan sadar, maka itu disebut wasiat. Dan itu pahalanya sama seperti dia bersedekah masa hidup. Jadi tipe-tipe sedekah itu ada beberapa model. Kalau dilakukan di masa hidup, itu bisa sedekah, hibah, hadiah, wakaf dan wasiat. Cuma bedanya wasiat, yang disebut wasiat diucapkan di masa hidup, eksekusinya setelah meninggal. Itu disebut wasiat. Jadi perkataannya, kalau ayah meninggal, ni setelah ayah meninggal tolong wakaf, itu disebut wasiat. Wasiat wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkan. Tidak melebihi. Berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sepertiga pun sudah banyak. Jadi boleh dia bilang ini sedekah, tapi hitung dulu seluruh hartanya. Kalau hartanya ternyata yang tertinggal 100 juta,
yang boleh diwasiatkan maksimal hanya sepertiga. Baru boleh melebihi sepertiga kalau diizinkan oleh semua ahli waris. Ya. Jadi kalau satu saja bilang enggak boleh, tapi biasanya ahli waris enggak izinkan karena ada hak mereka di dalam itu. Ya. Jadi sepertiga. Jadi yang boleh diwasiatkan, pasal dia bilang tadi, ini tanah bapak wasiat habis meninggal wakafkan ini. Ternyata kita hitung seluruh hartanya cuma 100 juta. Sedangkan dia mau wasiatkan harga tanah itu 90 juta misal. Tidak bisa dilaksanakan. Boleh dilanggar. Jadi yang boleh berapa? Maksimal. Berapa maksimal? Sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Jadi cuma boleh 33,33333 juta. Itu saja yang boleh. Selain itu tidak boleh. Pahalanya sama seperti bersedekah di waktu hidupnya. Itulah amal terakhir kita sebelum meninggal dunia. Dan enggak boleh bagi warisan kecuali wasiat itu telah dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang berangan-angan. Ini tanah ni enggak disedekahkan dulu. Nanti waktu Ramadan. Begitu ya Pak? Nanti nyok kena sedekah dalam Ramadan itu. Supaya dapat pahala lebih besar. Bolehkah? Boleh. Itu hak dia. Cuma yang jadi pertanyaan, sampaikah dia di Ramadan yang dia rencanakan? Itu yang jadi masalah. Makanya Rasulullah berkata, tasaddaqu wa anta sahihun syahih. Takhshal faqra wa ta'malul ghina. Kata Rasulullah, segera sedekah ketika engkau masih sehat dan ketika engkau merasa pelit. Engkau masih butuh harta itu. Jangan tunggu sakit, kata Rasulullah. Kenapa? Banyak orang yang ketika sakit baru bersedekah, padahal sedekahnya sudah menurun derajatnya. Jadi lebih besar mana pahala sedekah di waktu sehat dengan waktu sakit? Besar waktu sehat. Karena waktu sehat kita tidak melakukan barter dengan Allah. Kita benar-benar memberi. Orang yang sedang sakit, barter dengan Allah. Nyempat, ya Allah, sertuh riba, tapi tolong 50 dong. Ini ya Allah 100 ribu, cuma tolong sembuhkan saya. Begitu enggak sembuh-sembuh, dia enggak mau kasih lagi. Makanya pahala orang yang beri sedekah di waktu sehat lebih besar daripada pahala orang beri waktu sakit. Walaupun waktu sakit tetap disuruh sedekah. Jadi jangan tunda sedekah. Yang tadi boleh menunda ke Ramadan. Cuma yang kita tidak tahu, bagaimana nasib kita, jumpa tidak. Paling kurang solusinya satu, wasiatkan. Nak, kalau ayah meninggal, yang ini lakukan dalam Ramadan. Itu boleh, wasiatkan untuk lakukan Ramadan. Cuma kembali ke hukum wasiat tadi, tidak boleh lebih daripada 1/3 harta. Baik, demikian Bapak Ibu. Di antara Bapak ada yang punya hajat ingin melakukan sesuatu, kita cukupkan. InsyaAllah kita masih bertemu sekali lagi di pertemuan yang akan datang. Dan kita akan membahas seputar masalah fadilah Lailatul Qadar atau i'tikaf insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.